Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ulang tugas saya yang kemarin, bahwasanya tugas kemarin itu masih belum benar. Jadi di sini saya membuat video revisi atau video ulang dan akan mempresentasikan ulang juga tugas saya yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan di SMK Madya berbasis web dengan metode waterfall. Baik, kita langsung saja. Di sini ada prakata, daftar isi. Lalu pada bab 1 metode pengembangan perangkat lunak, yaitu menggunakan konsep metode waterfall. Yang mana metode waterfall merupakan salah satu istilah yang biasa muncul saat pengembangan software. Jenis model yang menggunakan metode waterfall ini adalah SDLC atau yang disebut Software Development Life Cycle. Lanjut, menurut para ahli yang bernama Summerfield, metode waterfall ini sebagai tahapan utama yang langsung mencerminkan dasar pengembangan kegiatan, yang mana metode waterfall ini dimulai dari definisi software, desain software, lalu implementation and test and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Selanjutnya menurut Prisman, yang mana metode waterfall ini diawali dengan analisis, desain, kode, dan tes. Menurut Prisman, metode waterfall ini sebagai sebuah model pengembangan sekuensial yang bersifat sistematis, dan berurutan saat membangun perangkat lunak. Prosesnya mengikuti alur dari analisis, desain, kode, dan pengujian. Lalu tahapan kerjanya yaitu rekayasa sistem, engineering sistem, analisis, desain, dan penulisan program. Lanjut yang terakhir itu pengujian atau testing. Selanjutnya pada bab 2 yaitu analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem berdasarkan hasil observasi dan analisis pada SMK Madya, maka prosedur yang terdapat pada SMK Madya, di mana analisis sistem akan menguraikan sistem secara utuh ke dalam bagian komponen-komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan. Selanjutnya di sini saya mendapatkan beberapa permasalahan. Yang pertama itu proses pengolahan data masih menggunakan metode manual, yaitu dengan dicatat di buku besar. Banyaknya buku yang tidak ada pada rak buku. Yang kedua, banyaknya buku yang tidak ada pada rak buku disebabkan oleh siswa yang tidak langsung mengembalikan buku. Yang ketiga, siswa yang meminjam terkadang tidak mencatat data peminjam sehingga admin pustaka atau pustakawan susah atau sulit mencari data peminjam. Lalu di sini saya mengusulkan sistem. Yang pertama itu sistem yang diusulkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, sistem yang diusulkan dapat menyimpan data buku di database. Yang ketiga, sistem yang diusulkan dapat melihat otomatis data buku dan data peminjam terakhir. Yang keempat, sistem yang diusulkan terdapat form pengisian peminjaman. Yang kelima, sistem yang diusulkan memiliki fitur cetak laporan secara otomatis. Baik, ya, selanjutnya mengidentifikasikan skenario pemakaian atau use case skenario interface. Yang pertama ini skenario login. Yang kedua, skenario tampilan home. Yang ketiga, skenario data peminjaman buku. Yang keempat, skenario mengelola data. Yang kelima, skenario pembuatan laporan. Lalu di sini ada memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Yang mana untuk objeknya sendiri yaitu admin, atasan, siswa. Lalu di sini ada kesimpulan objek, ada kelas-kelas. Di sini 2.7 mengidentifikasikan struktur hierarki kelas-kelas.
Mana di kelas ini terdapat kelas login, kelas home, kelas data peminjaman buku, kelas data pengelolaan data, kelas data pembuatan laporan. Selanjutnya, membangun model keterhubungan kelas dan objek, yaitu 1. Kelas login berrelasi dengan kelas user. 2. Kelas user berrelasi dengan kelas admin. Kelas data peminjaman berrelasi dengan data pengisian form. Selanjutnya, bab 3, yaitu use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis dengan diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat dideskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dan sistem dengan sistemnya. Di sini ada use case diagram. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama itu pengunjung atau siswa, yang kedua itu admin, yang ketiga itu kepala perpustakaan. Yang mana pengunjung ini dapat membuka website, lalu dapat melihat informasi buku, dan dapat melakukan peminjaman buku. Setelah dapat meminjam buku, maka si pengunjung dapat melakukan pengisian form. Lalu untuk admin bisa membuka website dengan cara login, lalu mengelola data, dapat membuat laporan, dan dapat mengelola laporan peminjaman, laporan data buku, dan laporan data pengembalian. Lalu sedangkan kepala perpustakaan dapat melihat semua laporan. Selanjutnya yaitu activity diagram. Di sini ada activity login admin. Admin buka website, sistem menampilkan halaman website, lalu pilih menu login, admin memilih menu login, lalu sistem menampilkan halaman login, lalu admin menginput username dan password, lalu sistem akan menvalidasi login itu benar atau salah. Selanjutnya, admin mengelola data buku, dan yang ketiga admin mengelola data peminjaman. Keempat, admin mengelola data peminjaman. Admin mengelola data peminjaman buku. Yang keempat, admin mengelola data peminjaman. Lalu, admin mengelola data siswa. Selanjutnya, admin mengelola data halaman berita. Ketujuh, admin mengelola data buku tamu. Lanjut, yang ke-8, admin mengelola galeri. Ke-9, admin mengelola laporan, semua laporan. Jadi admin memilih menu laporan, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan, lalu admin memilih untuk cetak laporan, lalu sistem akan menyimpan perubahan. Yang ke-10, pengunjung dapat melihat data buku. Di sini siswa dapat membuka website, lalu sistem akan menampilkan halaman website, lalu siswa memilih menu pelayanan, maka sistem akan menampilkan submenu pelayanan. Maka selanjutnya akan dipilih siswa data buku, lalu sistem akan menampilkan halaman data buku, lalu siswa dapat melihat data buku. Ke-11, siswa meminjam buku. Lalu yang selanjutnya yaitu kelas diagram, yang mana kelas diagram ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama itu admin, yang kedua itu koneksi database, yang kedua itu admin, pengembalian, buku tamu, siswa, data informasi, peminjaman, polling 1, polling 2, hit counter, dan user online. Selanjutnya pada bab 4 ini yaitu implementasi sistem. Implementasi merupakan suatu tahapan dan perencanaan suatu perangkat lunak. Tahapan implementasi ini dilakukan setelah proses analisis dan form halaman utama merupakan form untuk melihat tampilan awal. Yaitu di sini ada tampilan beranda seperti ini. Selanjutnya tampilan sejarah. Lalu selanjutnya tampilan visi misi. Selanjutnya tampilan halaman arti logo. Tampilan halaman informasi buku,
seperti ini. Selanjutnya tampilan halaman informasi peminjaman. 7. Tampilan halaman informasi pengembalian. 8. Tampilan halaman struktur organisasi. Ke-9. Tampilan halaman tugas dan tanggung jawab. Ke-10. Tampilan galeri. Ke-11. Tampilan buku tamu. Ke-12. Tampilan kontak. Ke-13. Tampilan halaman login untuk admin. Di sini ada tampilan login untuk admin. Dikarenakan admin akan mengelola semua informasi dan data pada website tersebut, maka diperlukan untuk login. Lalu tampilan untuk admin, home admin itu sedikit berbeda. Kalau yang tadi untuk umum, pengunjung atau siswa, sedangkan yang di sini tampilan home untuk admin. Di sini selanjutnya tampilan halaman kelola peminjaman pada admin seperti ini. Selanjutnya tampilan halaman kelola data pengembalian pada admin. 17. Tampilan halaman kelola data buku di tampilan admin. 18. Tampilan halaman kelola data berita pada admin. 19. Tampilan halaman kelola data buku tamu. 20. Tampilan halaman kelola data galeri. 21. Tampilan kelola data laporan, semua laporan ya. Jadi di sini tinggal admin hanya memilih laporan apa yang akan dicetak. Selanjutnya tampilan kelola data polling. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Setelah melakukan analisis permasalahan dan merancang sistem informasi perpustakaan di SMK Madya Tama berbasis web dengan menggunakan metode waterfall yang dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, maka saya sebagai penulis memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu dalam kemajuan sistem informasi perpustakaan di SMK Madya Tama berbasis web. Yaitu yang satu, kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian pada SMK Madya Tama ini adalah yang pertama itu, Sistem yang dibuat dapat membantu meningkatkan mutu pada sekolah dan dapat menambah nilai jual karena mempunyai sebuah sistem yang dapat memberikan informasi sekolah dan dapat memudahkan melakukan peminjaman buku perpustakaan. Yang kedua, dapat membantu admin dan atasan untuk melakukan pencetakan dan pembuatan laporan secara menyeluruh. Lalu ada beberapa saran dari saya, yaitu 1. Untuk mendukung sistem ini, maka diperlukan implementasi, coding, atau pengembangan sistem terhadap sistem informasi perpustakaan SMK Madya Tama berbasis web dengan menggunakan pemrograman berbasis Android. Dikarenakan sistem ini masih menggunakan sistem berbasis web, jadi bisa untuk ditingkatkan lagi ke tahap Android. Yang kedua itu, dalam sistem ini perlu mengembangkan dalam hal interface sehingga sistem berikutnya lebih interaktif bagi pengguna. Yang ketiga, admin atau pemegang admin harus lebih memahami program yang dijalankan agar program berjalan dengan lancar tanpa kendala. Selanjutnya itu daftar pustaka, dan yang terakhir itu lampiran atau listing program. Jadi di sini semua coding dari program saya tuangkan di dalam halaman ini. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.